pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Dalam hidupku selamatkan yang tak ternilai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita masuk lagi di dalam Best Of dengan acara yang memang tetap sangat menarik dalam masa pandemi ini. Kita nggak bicara tentang virusnya, virus tetap semua orang urusan masing-masing, dokter sebagainya. Tapi akibat dari virus ini loh yang kita kerap kali nggak perhatikan, yaitu kita belum tentu kena, tapi persoalan sudah di rumah tangga, gitu. Ekonomi kena. Sekolah anak nggak sekolah, mungkin nggak bisa bayar angsuran, pekerjaan hilang. Tapi tiba-tiba juga ada yang dapat pekerjaan. Kalau kita melihat orang kaya saja loh, orang kaya saja. Seperti Bill Gates dan juga Jeff Bezos, orang yang bukan orang biasa, orang yang terkaya, bisa nomor 1, bisa nomor 3, bisa nomor 2, saling berganti. Sudah terkenal juga mengalami seperti itu. Anak-anak juga dapat warisan, ribut di pengadilan, apalagi kita. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dalam masa pandemi ini, kita akan belajar melihat persoalan-persoalan muncul. Yaitu kita akan bertanya kepada narasumber, saya sendiri Pendeta Fengki Mokar, Master Teologi. Di samping saya Pendeta Doni Tatimo, dia MPM, dan juga Pendeta Daud Darmadi, Doktor Teologi. Nah Pak, ini gini Pak, biasanya kalau kita melihat dalam masa pandemi ini, ya, ini orang tua kebanyakan yang kena. Kebanyakan kena, anak juga ada. Tetapi ini ada sesuatu hal yang kusuk, yaitu kalau kita melihat anaknya tiba-tiba jadi kaya. Karena mungkin dia menguasai media. Jadi dia kerjanya online, dulu enggak laku nih. Papanya kerja di yang fisik laku. Sekarang papanya ditutup, anaknya laku. Begitu anaknya laku, lah tindakannya anaknya ini kemudian meremehkan orang tua. Terus mulai mengatur orang tua. Itu terjadi loh, sudah di sini. Bukan hanya di tempat dimanapun juga, tetapi di gereja juga ada. Nah bagaimana cara tip-tip untuk menghadapi yang seperti ini? Baik orang tua menghadapi anak seperti ini, bagaimana sikap anak kalau ketika dia diberkati seperti itu?
Saya dulu mungkin ya. Saya Silakan. saya percaya bahwa ini mungkin terdengar klasik, tetapi buat saya ini sesuatu yang sangat penting. Orang sering melupakan yang namanya mengucap syukur. Buat saya kita harus mampu untuk mengucap syukur, dan apabila dari kecil anak dilatih untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tentu saja nomor satu, maka dia akan seharusnya sendirinya itu harus belajar menghargai orang tua. Sebab prinsip saya begini Pak Hengki, kalau yang tidak kelihatan saja kamu tidak mengucap syukur, yang kelihatan kamu pasti tidak mengucap syukur. Biasanya orang kebalik ya. Ya, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan kamu tidak mengucap syukur, apalagi yang kelihatan. Buat saya terbalik. Justru kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, esensinya adalah kalau kita tidak mengucap syukur pada Dia yang tidak kelihatan, maka kepada yang kelihatan juga kita tidak akan mengucap syukur buat saya. Jadi ini terdengar klasik, tetapi buat saya ya ini sesuatu yang penting justru. Anak sejak dari kecil harusnya, jadi buat saya salah dalam mungkin mendidik. Apakah orang tua hari itu juga terlalu gandrung dengan duit sehingga melupakan hal-hal yang penting ini, meninggalkan anak, kewajibannya kepada anak. Ya uangnya diberi tetapi perhatiannya mungkin tidak diberi, meninggalkan luka dalam hati anak juga bisa. Makanya Paulus mengingatkan dalam hal itu, hai orang tua, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu, jangan buat kecewa. Ya saya nggak mau bilang karma ya kapok, tidak. Ya. Tapi buat saya adalah ya kembali lagi, kalau anak kemudian mengerti Tuhan, apalagi Pak Fengki bilang di gereja terjadi, wah buat saya itu sangat disayangkan. Sebab seharusnya bagi mereka yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, mereka itu tahu mengucap syukur pada Tuhan, dengan demikian mereka juga tahu mengucap syukur pada orang tua. Mungkin dari Pak Pendeta Daud bagaimana? Iya, firman Tuhan sudah memerintahkan kita kepada anak-anak untuk menghormati orang tua. Supaya Itu paten itu Pak ya. Paten itu hukumnya. Siapa yang menghormati orang tua diberkati panjang umur di bumi. Bahkan ada satu nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, dikatakan tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, yaitu orang tuanya juga, dan juga seisi rumahnya, dia itu sama seperti orang murtad. Artinya orang yang tidak beriman aja nggak melakukan itu. Jadi di suku apapun, di budaya apapun, menghormati orang tua itu adalah suatu nilai-nilai luhur budaya yang dipelihara sampai dengan hari ini. Nah sekarang kalau sampai orang Kristen, ada anak sudah sukses bekerja, papanya tidak sudah sukses, papanya mungkin sedang mengalami kesulitan, kemudian anak justru menggantikan peranan orang tua, ya kan, dalam pengertian orang tuanya nggak dibantu juga enggak, tetapi malah kemudian seperti diremehkan dan seterusnya. Nah ini disebut sebagai anak yang tidak berbakti, bukan hanya oleh ajaran Alkitab, budaya-budaya di dunia pun juga banyak yang ngomong demikian. Seperti itu Pak. Jadi begini, mungkin selama itu mungkin anak itu menghormati orang tua terus Pak. Ya, makanya dia pekerjaannya agak bagus ini. Ya toh. Tiba-tiba orang tuanya habis karena dia upahnya menghormati, tiba-tiba dia kaya nih ya toh. Kaya dia lupa kalau berkatnya dari menghormati orang tua gitu. Nah juga mungkin dari tadi dikatakan mungkin orang tuanya itu memanjakan tanpa belajar tidak mengucap syukur, mengajar anaknya seperti itu. Nah mungkin ada lagi yang perlu dibicarakan, dikasih tip kepada kita semua. Buat saya ya kembali lagi bahwa orang kita ini ada sebagai bagian dari pemikiran dan didikan kita zaman lalu. Dan buat saya menarik ketika soal menghormati dan taat. Dalam Alkitab kan ada dua hal yang berbeda. Paulus menggunakan kata taatilah orang tuamu yang ada dalam Tuhan, dan yang kedua dia menggunakan kalimat hormatilah ayah dan ibumu. Saya pernah dengar seorang pendeta namanya Miles Munro, dia bilang begini, kenapa Paulus menggunakan dua terminologi yang berbeda? Sebab ketika menggunakan kata orang ayah dan ibu, dia bilang hormatilah mereka. Artinya kalau saya punya anak, dengan sendirinya saya jadi ayah atas anak saya. Saya nggak pernah didik dia, ya saya tetap ayahnya dia Pak. Betul. Saya nggak pernah jaga dia, saya biarin dia, istilahnya misalnya. Ya, tetap ayah. Saya tetap ayah, ya wanita tetap jadi ibu. Saya tidak jadi orang tua. Nah dalam terminologi itu Mas Munro bilang begini, artinya sekalipun ayah dan ibumu tidak jadi orang tua yang baik bagi kamu,
tetap kamu disuruh hormati. Makanya dia membedakan. Ya, berarti papa saya nggak pernah jaga saya, papa saya rendahin saya, atau papa saya ninggalin saya dengan mama saya, cerai tinggalin lari dengan perempuan lain misalnya. Masa saya harus hormati dia? Ya, tetap harus Tetap dihormati ayah itu. sebab dia ayah. Tapi kalau bicara soal taat, nah dia memberi syarat. Satu, taatilah orang tuamu. Kemudian dia tambah lagi di dalam Tuhan. Jadi buat saya menarik kalau Mais bilang tetap harus dihormati biar bagaimanapun juga, sebab itu ayah dan ibumu. Engkau harus memberi penghormatan yang harus mereka terima. Mereka dipakai untuk menghadirkan kamu di muka bumi ini. Dan buat saya dalam posisi itu saja Pak Fengki, artinya orang tua jahat istilahnya, Apapun juga. tetap harus dihormati. Apalagi orang tua yang tidak jahat. Sudah di dalam Tuhan tidak jahat. Wah, kualat kalau buat saya ketika kalau anak kemudian meremehkan orang tua hanya karena dia merasa lebih daripada orang tua. Jadi mungkin begini Pak, kalau saya bisa tangkap begini ya. Jadi anak itu harus bisa tahu jabatan sebagai orang tua dan pribadi sebagai orang tua, yaitu ayah. Kalau memang jabatan itu tidak berfungsi seperti tadi itu kan, dia tetap harus menghormati pribadinya. Sama seperti kalau kita melihat mungkin doa kita tidak terjawab kepada Tuhan sebagai jabatan Allah yang memberi kekuatan atau memberi jawaban. Tetapi pribadi Allah harus tetap kita hormati kan. Nah tapi kebanyakan anak-anak muda ini, ya ini terjadi di gereja. Ada orang mengeluh kepada saya begini, Pak, saya itu nyekolahkan anak sampai S1, S2. Dia saya kasih modal begini. Sekarang saya jatuh, anak saya bangkitlah. Sekarang saya diatur, jangan ke gereja gitu loh. Jangan cuman ini, terus ayahnya diperintah-perintah begitu loh. Dan ayahnya akhirnya sampai dia menangis, ibunya juga bisa menangis. Lah hal ini terjadi di gereja. Mungkin apa yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan anak muda yang kaya ini, atau yang berhasil ini, ya apa kurang lebih kekayaan dia selain tadi yang dikatakan itu. Apa mungkin ada pesan lagi gitu Pak? Ya jawabannya pasti tidak boleh seperti itu, ya kan? Tapi mengapa tidak boleh seperti itu? Saya mau mengajak kita untuk kembali kepada seorang anak datang ke dunia tidak bisa memilih dari orang tua mana. Siapapun juga. Siapapun juga, itu Tuhan yang menentukan. Dititipkan. Sampai kemudian ada anak, kenapa kok saya lahir dari keluarga ini, dari suku ini, di negara ini? Anak tidak berhak memilih, karena pada waktu kita hadir di dunia, itu Tuhan sudah menentukan kita dari keluarga ini, dari suku ini, dan itu adalah yang terbaik di dalam kita sebagai anak-anak. Nah, untuk itu ketika kemudian kita berhasil, ketika kita itu kemudian dalam pekerjaan sudah baik, ingat bahwa itu orang tua memiliki peranan yang gak bisa dihitung loh sebenarnya. Peranan orang tua terhadap keberhasilan anak itu cukup banyak. Dari sekolah, sekolahnya, mendidik, betul, didikannya, terus kasih makan, kasih dan pandangan. seterusnya. Karena begitu kita lahir sebagai bayi, kita akan mati kalau kita tidak dipelihara oleh orang tua. Kisah di Tarsan itu kita kan tidak tahu ya. Tarsan itu fiksi atau kenyataan, ada seorang anak lahir kemudian dipelihara oleh seekor gorila, bisa hidup dan seterusnya. Nah, tetapi bahwa kenyataan yang normal dalam kehidupan kita adalah tanpa didikan orang tua, kita tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Oke, ini sekarang hal yang kedua nih ya Pak. Kita lihat itu. Nah, bagaimana anak ini ketika berhasil, dia harus tadi yang dikatakan sama Pak Daud itu, dia harus tahu bahwa itu ada peranan dari orang tua. Ya contoh-contohnya seperti beginilah. Dia lupa kalau orang tuanya ini walaupun mungkin gak memperhatikan atau bagaimana, tetap mendoakan anaknya. Dan itu adalah mungkin berkat itu juga, bukan mungkin yang pasti ya, bukan hanya hormati, itu bagian dari doa orang tuanya. Nah, bagaimana supaya anak ini tahu bahwa itu adalah bagian dari juga usaha orang tuanya, baik kelihatan atau tidak kelihatan. Buat saya dari Alkitab memang ada 3 sumber berkat. Nomor 1 ketika Alkitab berkata berkat dari langit di atas, itu menunjuk pada Tuhan. Kemudian dia berkata berkat dari kapal-kapal pedagang di laut, itu bicara tentang kerja keras. Dan yang ketiga ketika Alkitab berkata ada berkat dari rahim ibu, dan itu berkat orang tua.
Dan dalam Alkitab memang orang tua itu, terutama ayah, disuruh untuk meletakkan tangannya pada anak-anaknya untuk memberkati mereka. Dan buat saya, anak harus mengerti bahwa mereka tidak bisa tidak tiba-tiba jadi seperti ini. Harus ingat sejarah masa lalu. Binatang dan manusia itu berbeda, Pak Fengki. Artinya gini, anak gajah ketika lahir dalam hitungan jam sudah bisa berdiri sendiri. Betul. Anak sapi lahir hitungan jam bisa berdiri sendiri. Anak kura-kura lahir hitungan jam sudah di laut berenang sendiri. Anak kuda lahir hitungan jam sudah jalan sendiri. Anak manusia lahir itu butuh tahun baru bisa jalan. Baru butuh tahunan untuk bisa cari makan Peranan sendiri. orang tua ada begitu Ya, Pak. jadi kita nggak tiba-tiba ada. Kita ada ini pasti ada orang lain yang menolong kita. Dan siapa orang lain yang paling dekat menolong kita dalam hal ini? Tentu saja orang tua. Jadi bagaimanapun juga kalau sampai hari ini ada sebagaimana kita ada, yaitu pertolongan Tuhan lewat orang lain gitu. Nggak bisa karena saya, nggak bisa. Hari ini mungkin karena kamu lebih beruntung dari orang lain, karena kamu lebih bekerja keras dari orang lain, karena kamu dapat sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Tapi bukan karena kamu tiba-tiba dapat. Ada sejarah, makanya jangan lupakan sejarah masa lalu buat saya. Ya, jadi tadi saya bisa tangkap seperti inilah. Bahwa apapun juga yang terjadi di bumi, orang tua pegang peranan penting sekali karena dia wakil Tuhan. Dan apa yang dia dapat walaupun kerja keras, kalau Tuhan nggak berkati nggak bisa. Sehingga dia mestinya tahu bahwa ini berkat dari Tuhan bukan karena kekuatannya dia sendiri. Walaupun dia tetap harus kerja keras. Betul kan? Nah, minimal tadi yang dikatakan tadi itu anak harus hormati orang tua. Tapi kalau ada yang enggak mau Pak, gitu loh. Yang enggak sadar, untuk cara menyadarkannya ini gimana gitu loh. Saya teringat satu kisah Pak Fengki, di salah satu suku di negeri Tiongkok, ini cerita dahulu. Ada seorang raja yang begitu bengis sampai kemudian menganggap orang tua itu tidak ada gunanya. Sehingga karena orang tua tidak ada gunanya dan dianggap membebani keluarga, jadi dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk meracuni atau membunuh orang tua, ya kan? Kemudian tetapi karena ada seorang anak yang cinta dengan orang tuanya, anak itu kemudian menyembunyikan orang tuanya itu di tengah hutan. Singkat cerita, raja ini sakit keras, diobati oleh tabib mana-mana pun nggak bisa sembuh. Nah, anak ini dengar raja sakit keras, diceritakan kepada ibunya yang disembunyikan. Ternyata ibunya ini itu ahli obat, diceritakan sama anak itu. Obatnya begini. Kemudian dipersembahkan kepada raja, raja sembuh. Ditanya siapa yang mengajari kamu seperti itu? Dia tanpa sadar ngomong, orang tua saya yang mengajari saya tentang obat ini. Dari situ kemudian raja sadar bahwa ternyata orang tua itu sekalipun mungkin secara fisik itu lemah, ada sisi-sisi tertentu yang kita sebagai anak tidak mampu menyelesaikan masalah tanpa restu, dukungan, nasihat dari orang tua kita. Tuhan menitipkan sesuatu kepada orang tua kita untuk keberhasilan kita. Iya. Dari cerita ini yang kita petik. Nah, saya juga kalau menarik sekali ini, saya juga teringat satu kisah yang nyata ya. Nah, ada seorang miskin ini Pak, dia memungut anak. Dalam kemiskinannya dia membesarkan anak ini walaupun bukan dalam hal yang hebat. Suatu hari anak ini menjadi kaya raya. Anak angkat ini tahu papa orang tuanya yang asli. Tapi dia tetap mendatangi orang tua angkatnya. Dan dia kemudian memberikan rumah yang sangat mewah yang diidamkan dari orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya kaget, mengapa kamu berikan itu? Ya, akhirnya anak itu berkata, ini yang papa mama inginkan dan yang ini aku bisa berikan. Ini pun tidak bisa membalas semua yang mama papa berikan kepadaku. Nah, contoh seperti tadi itu. Lah, tapi ini ada beberapa orang yang begitu mabuk kekayaan Pak. Dia lupa, dulu mungkin dia waktu sekolah minggu ngerti nih. Waktu kumpul kita ngerti, waktu denger ini dia ingat nih. Tapi kadang-kadang mabuk kekayaan. Kaget, terkejut. Biasanya orang dapat uang, terkejut apalagi orang tuanya ya untuk menyadarkan ini apa ya. Gitu.
Buat saya kembali lagi mungkin ya, ada sebuah peristiwa yang harus terjadi sampai orang itu kemudian menjadi sadar. Seringkali kan kita berubah bukan karena orang lain bilang saya salah, kamu salah. Tapi seringkali kita berubah ketika kita bisa berkata pada diri kita sendiri, kamu salah. Kalau sudah orang lain bilang saya bodoh, belum tentu saya mau berubah. Tapi kalau saya sudah bilang, wah saya memang bodoh, saya mau berubah. Nah peristiwa-peristiwa ini kan seringkali harus ada, pemicu ini harus ada. Kalau pakai cerita tadi, rajanya baru sadar ketika ada pemicu. Betul. Nah biasanya pemicu ini ya enggak enak Vicky, yang susah-susah dulu ngalami. Saya sudah lihat orang kaya, saya enggak berani beri teori, tapi saya sudah lihat banyak orang kaya disuruh bertobat susah. Biasanya baru mau bertobat kalau 3. Satu, ketika uangnya habis. Itu. Lebih Kedua, waktu punya masalah yang uangnya nggak bisa selesaikan. Masalah keluarga dan lain-lain. Ketiga, kalau sudah sakit dokter nggak bisa sembuhkan. Masalah mati. Betul. Biasanya kalau kena 3 ini baru kemudian oh ya baru mau balik. Oh ya baru mau percaya. Tapi kan buat saya, masa tunggu harus jadi masalah baru kamu mau berubah. Kongfucu pernah bilang begini, orang pinter itu ya bisa belajar dari pelajaran pengalamannya sendiri. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari kesalahannya orang lain. Jadi jangan tunggu jadi baru mau bertobat, jangan juru jadi baru mau sadar. Buat saya firman Tuhan itu kenapa pendeta khotbahin, mungkin terlalu ngawang-ngawang sehingga nggak sadar ya, harus aplikatif membumi. Baru kemudian, salah, kamu salah. Makanya dia berkata, tadi saya setuju Pak Daud ambil ayat itu, bahwa menghormati orang tua adalah perintah pertama yang mengandung janji berkat. Dan buat saya itu penting, ingat loh bahwa berkat itu turun ya. Bukan cuma hasil kerja kerasmu, tadi Tuhan terlibat di dalam situ, tetapi peranan restu berkat doa orang tua, sadaro. Nah gimana sadar? Nah ya buat saya jangan tunggu sampai kejadian yang gak enak baru mau sadar. Jadilah orang yang bijaksana, bukan orang yang baru jadi baru mau belajar. Seringkali kalau baru jadi baru mau belajar, seringkali terlambat. Gitu buat saya. Iya, kalau mungkin ada hal lagi. Mungkin di antara kita ya, ada anak-anak yang punya pengalaman yang kurang mengenakan. Pada waktu dia sekolah, minta uang ke orang tuanya, tunggu dulu. Sehingga dia harus sambil kerja. Mungkin dia mau bekerja dan seterusnya, dia mengalami kesulitan. Ya, dia harus cari modal sendiri dan seterusnya. Sedikit sekali dukungan dari orang tua. Sehingga ketika terjadi seperti itu, ada suatu penghakiman atau keyakinan ya di dalam dirinya, aku harus sukses, aku harus berhasil. Kalau aku sukses, aku akan buktikan. Nah, jadi luka-luka, trauma-trauma masa lalu karena kesulitan dan kerasnya hidup, ini yang kemudian membentuk dia menjadi orang yang pekerja keras. Sehingga memang ya akhirnya menjadi kaya dan berhasil. Sehingga pada waktu dia kaya dan berhasil, dia berpikir, loh ini kan saya kaya karena usaha saya sendiri. Ini kaya saya berhasil sampai lulus kuliah di pendidikan tinggi karena kan saya juga ikut bekerja. Nah sekalipun hari ini kondisi masa lalu kita seperti itu, kita tetap harus menghormati orang tua kita. Ya, kita tetap tidak boleh kemudian merasa bahwa semua pencapaian-pencapaian ini tanpa dukungan dari orang tua dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah ini tetap sikap yang gak boleh muncul dalam diri kita. Iya, saya tambahkan satu, saya kebetulan ingat. Silakan. Mungkin sang anak merasa bahwa apa yang dia perbuat itu adalah menolong orang tua. Tapi buat saya mental kita jangan, karena saya berpikir saya sementara tolong orang tua. Wah, ini tapi gawat mental saya adalah inilah kewajiban saya sebagai seorang anak. Gini, saya pernah dibilang, wah Pak bagus ya, luar biasa ya, misalnya sayang istri ya, hebat ya. Saya bilang, apakah menyayangi istri, mencintai istri adalah sebuah perbuatan yang harus dipuji? Bukankah sebagai suami saya memang harus mencintai istri? Justru kalau tidak mencintai istri, saya ini tidak pantas disebut suami. Ya, jangan-jangan waktu anak itu nolong orang tua merasa saya lagi berjasa menolong orang tua. Bukan, mentalnya tolong dirubah. Bukan kamu sementara berjasa menolong orang tua, tapi bukankah keluarga begitu? Anak memang harus berkewajiban ketika lihat orang tua susah, masa harus
peluk tangan, membiarkan, itu kewajiban kita sebagai anak. Bukan sesuatu yang harus dipuji kalau mau dibilang. Tapi memang harusnya begitu. Suami harusnya mencintai istri, istri harusnya juga mencintai suami, orang tua harusnya juga menjaga anak, anak-anak harusnya juga menghormati. Itu harus. Memang bagian dari keberadaan saya sebagai seorang anak. Saya tidak sementara menolong, merasa berjasa. Itu kewajiban saya. Mungkin mentalnya yang cara berpikirnya yang harus berubah. Tapi sekali lagi perubahan cara berpikir nggak pernah gampang. Apakah kurang lebih kalau kita melihat Pak ya, ini pertanyaan yang perlu kita pikirkan kembali. Apakah kekayaan itu bisa membuat orang itu bisa menjadi berkat? Pasti. Apakah kekayaan itu tidak bisa membuat orang menjadi sombong? Mungkinkah dia menjadi kaya ini bukan rendah hati tapi sombong? Ya, jarang ada orang begitu kaya anak muda mendadak terus mau rendah hati. Nah, bagaimana untuk menyikapi mengelola berkat ini supaya dia jangan dikelola berkat dong. Ini kalau orang sombong kan dikelola berkat ya. Jadi dia sendiri kalah sama berkatnya. Harusnya dia yang mengelola berkat supaya tadi yang saya katakan itu mungkin ada hal. Iya, seorang anak di usia muda kemudian memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Nah itu memang rawan sekali ya untuk hidupnya itu dikuasai oleh hartanya. Dia nggak bisa mengelola hartanya dengan baik. Kalau cerita dulu-dulu memang kan orang itu menapaki kehidupan ya pelan-pelan, usaha dirintis, kemudian lama-lama dia menjadi berhasil. Tapi sekarang di dunia yang digital ini kan ada saja anak muda yang tiba-tiba memang kemudian seperti kejatuhan duren gitu ya, berkat yang begitu banyak sehingga akhirnya karena dia nggak punya pengalaman mengelola berkat atau bahkan mungkin karena dia juga menjauh dari firman, tidak memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, akhirnya dia sendiri yang menjadi orang yang lebih cinta kepada uang ketimbang cinta kepada Tuhan. Nah disinilah letak persoalannya karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi uang itu mengubah hatinya, mengubah fokus hidupnya dari Tuhan kepada apa yang dia miliki. Ya kalau saya garis bawahi kata cintanya. Jadi bukan uangnya tapi cintanya. Hanya itu yang Ya, berbahaya. ada orang juga ya cinta pacar lebih daripada cinta Tuhan. Ya kembali lagi buat saya adalah ketika ya memang rawan ketika orang yang tidak punya tiba-tiba menjadi punya. Rawan sekali untuk jatuh pada hal tersebut. Tapi buat saya yang paling penting penekanannya tadi, saya menekankan apa yang Pak Daud katakan bahwa ada orang cinta Tuhan. Tapi persoalannya dia cinta uang lebih dari cinta Tuhan. Itu persoalannya ya. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia bilang bukan di mana hatimu di situ hartamu, tapi di mana harta di situ hatimu. Mana yang paling berharga bagi kamu, mana yang kamu pikir paling bernilai, disitulah hatimu berada. Kemudian kan dia masuk antara Kristus dan Mamon. Ternyata saya pernah dengar Pak Fengki juga ngomong saingannya Tuhan itu ternyata Mamon. Ya, memang itu benda mati. Ya, saya pikir itu yang terjadi adalah mari sebenarnya cinta pada sesuatu yang benar. Kalau kita menjatuhkan cinta kita sesuatu yang berharga itu lebih daripada Tuhan, lebih daripada keluarga, ya tentu saja kita akan menjadi sombong karena apa yang kita miliki tadi. Oke, mungkin tadi saya juga nambah ingat tentang kata ketika anak itu diberkati lebih dari orang tua, dia merasa menolong. Ini kan nggak boleh ya, itu sebagai kewajiban. Nah, kalau mungkin menolong dalam bentuk, Pak, ini kalau orang ini bijaksana ini, Pak, aku ini bukan karena pandai, karena doanya Papa nih. Jadi ini memang bagian dari keluarga yang dititipkan melalui aku ini. Mungkin begitu ya. Papa masih bisa juga. Nah yuk, aku ini kerja karena online sekarang nggak bisa, yang fisik nggak bisa online. Nah ayo Pak, belajar caranya online tak bantu. Nah itu bisa enggak seperti itu? Harusnya kan seperti itu juga, bukan meremehkan nih. Ya, betul gitu sekali. loh. Saya setuju sekali dengan Pak Fengki ya. Itu salah satu sikap yang memang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang anak di tengah-tengah kesulitan akibat dari pandemi ini. Kemudian juga ketika kita hari ini memegang uang yang cukup banyak, penghasilan cukup tinggi, sebenarnya kita harus bisa mengelola keuangan itu. Ya. Masa depan seorang anak itu masih sangat panjang. Anak akan berkeluarga, akan punya anak,
dan kebutuhan-kebutuhan hidup di masa yang akan datang tentu juga akan lebih banyak. Nah, bagaimana sekarang ketika hari ini kita punya penghasilan tinggi, ayo kita memiliki kebijaksanaan yang baik. Berapa untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, berapa untuk orang tua, ya kan? Berapa untuk investasi, tapi yang sifatnya juga baik. Berapa untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi keuangan kita harus kita atur dengan baik, menurut cara-cara Tuhan. Jadi ini yang tidak boleh lupa. Sama seperti Yusuf, ya kan? Dia dalam konteks yang lain tentunya, tapi pada waktu masa kelimpahan itu semua adalah persiapan untuk 7 masa kekeringan. Kalau hari ini kita punya penghasilan yang baik, jangan-jangan ini juga pengalaman kita mengalami masa Akan yang sulit juga, harus hati-hati, kelimpahan. jangan sombong lah ya. Jangan sombong karena mungkin nanti Tuhan izinkan ada masa yang sulit. Apakah mungkinkah uang itu Pak bisa ketika anak itu merasa aku punya duit nih, betul kan? Bapak enggak ada ini. Nah, apakah uang itu bisa menjaga kerukunan orang tuanya? Bisa memelihara supaya orang tuanya enggak cerai atau enggak ribut? Apakah dia yakin kalau uang ini segala-galanya sampai dia bisa meremehkan orang tuanya? Ya, tadi kan dimulai dengan cerita Bill Gates dan Nah, Jeff itu Bezos. betul itu. Ternyata nggak bisa ya. Duit Tetapi aja. dia ini sekarang lakukan seperti itu Ya, loh. dia merasa bahwa lebih lewat uang. Persoalannya adalah kita selalu berpikir bahwa uang dapat membeli segala sesuatu, dapat membeli kesetiaan seseorang, dapat membeli loyalitas seseorang, bahkan dapat, nakalnya adalah kita berpikir dapat membeli harga diri seseorang, sehingga kemudian kita memperlakukan orang itu lebih rendah daripada Apalagi orang lain. tuanya sendiri. Apalagi ya. Seringkali tanpa sadar kalau kita berpikir begitu berarti kan kita tidak memperlakukan orang tua sebagai orang tua. Anda sementara memperlakukan orang tua sebagai pegawai, sebagai pembantu, sebagai orang yang Anda bisa injak dan manfaatkan hanya karena uang. Asal yang penting saya beri uang. Apalagi ketika merasa orang tua bergantung hidupnya kepada sang anak. Wah, itu tambah-tambah menjadi-jadi seringkali. Adalah sekali lagi buat saya, kembali lagi pada cara berpikirnya mungkin harus dirubah bahwa kamu gak sementara menolong orang tua, tapi kamu sementara berkewajiban. Itu hidupmu, itu kewajibanmu, itu rasa terima kasihmu. Dan buat saya ini yang harus banyak berubah. Yang kedua buat saya, jangan terhanyutkan oleh keadaan hari ini. Hari ini kamu ada istilah dulu seperti hidup seperti roda, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Kesadaran itu perlu ya. Betul. Jadi jangan pikir bahwa dapat selama-lamanya akan begini, enggak akan. Sama seperti orang kaya di Alkitab yang berkata, tenanglah hai jiwaku, kamu sudah memiliki segala-segalanya, kamu bisa beristirahat tenang sampai anak cucumu. Tiba-tiba dia berkata, celakalah kamu yang berpikir bahwa kamu memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa. Ya, Buat saya bukan hanya bicara tentang masuk neraka, tapi jiwa binasa bicara tentang kemanusiaan kita mati. Kita bicara tentang nilai-nilai luhur kita mati ketika kita berpikir bahwa semua orang bisa dibeli dengan uang. Ya makanya pendeta bisa dibeli dengan uang. Gereja Sama bisa itu. diatur. Diatur semua, apalagi orang tua ya. Iya, apalagi orang tua. Buat saya orang tua aja digituin, pasti pendeta juga digituin. Itulah kelebihan daripada uang itu. Iya, yang bisa mengatur semua. Bahkan manusia pun diatur sama uang begitu ya. Iya. Kalau orang itu sadar sebenarnya begini Pak. Walaupun aku memberikan semua hartaku, ya, menyenangkan orang tuaku, itu belum cukup untuk membalas budi. Apalagi dia juga tidak memberikan banyak karena dia juga berkeluarga. Ya. Jangan sampai karena memberikan sedikit karena dia juga punya keluarga kan. Nah pasti dia harus keluarganya juga nih. Memberikan sedikit, jangan tuh merasa sudah menolong dan sudah membayar semuanya. Nah mungkin ini perlu diingatkan kembali, mungkin ada hal tertentu gitu. Seperti apa tindakan anak ini gitu. Kerap kali saya lihat ini gini, kerap kali uang itu ternyata ada anak ngomong gini, waktu papanya sering, ini satu contoh ya, papanya ini sering ngelawan mamanya, marah-marah. Suatu hari papanya tidak ada kerja, anaknya ngomong gini, "Mah, gak usah takut, kalau papa macam-macam mama ikut saya." Tuh, ada yang seperti itu loh Pak. Tuh. Jadi papa harus nurut, kalau enggak tinggal mah. Ada yang seperti ini. Makanya tadi saya katakan kembali, dia membalas apapun juga masih belum cukup. Bagaimana dia mau memutuskan?
Nah, silakan mungkin ada ini Iya. boleh cerita yang lain ini. Saya punya teman ya, punya seorang tua yang tinggal di kota besar, punya rumah. Nah, sementara teman saya ini mungkin usahanya masih kecil sehingga dia butuh modal besar. Orang tuanya itu mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh sehingga orang tuanya bilang begini, "Udah Nak, ini rumah kita yang di kota besar ini kita jual supaya kita bisa beli rumah. Kalau di kota kecil kan harganya lebih murah, sisanya bisa dipakai untuk modal usaha." Alhasil memang itu terjadi. Orang tuanya menjual semua miliknya, kemudian usahanya mulai meningkat. Ketika usahanya mulai meningkat, ternyata anak ini bisa memiliki rumah yang besar. Tapi betapa kagetnya saya ketika kemudian mendengar dan juga melihat sedikit, ya ternyata kamar orang tuanya itu justru di belakang, ya kan, di samping kamar, minta maaf ya, kamar pembantu gitu loh. Yang sepertinya nggak layak, sementara dia dengan keluarga besarnya ada di depan. Sekalipun mungkin orang tua, oh enggak apa-apa saya di sini, saya nyaman dan seterusnya. Tapi hal itu bagi saya pun juga suatu pemandangan yang masih belum pantas. Dari sini kita juga tahu ternyata uang bisa merubah ya sikap dan temperamen orang. Terlebih dalam memperlakukan orang tua. Ini contoh yang tidak bagus, yang tidak boleh kita tiru tentunya. Sayang waktunya habis, nanti kita akan sambung lagi. Dan inilah saudara, ya, ada topik-topik pesan-pesannya. Jadi ketika kita berhasil, itu bukan bagian kita saja. Mungkin Tuhan sedang memberikan untuk mengganti apa yang hilang melalui orang lain, yaitu anak. Jadi bukan karena kita. Kedua, itu ujian bagi kita ketika kita berhasil. Apakah kita lolos ujian? Jangan cuma kata aku berhasil punya uang. Tetapi dia ternyata tidak berhasil mengelola uang. Sehingga dia mengatur orang tuanya, menyedihkan. Dan apa yang kita lihat, hormati orang tuamu. Dan jangan mabuk dengan keberhasilan. Karena dunia itu berputar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.